Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Seperti biasa ya teman-teman, aku aktivitasnya di dapur lagi ya teman-teman. Seperti inilah ya ibu rumah tangga yang ada di rumah gitu ya. Pasti temennya itu panci lagi, wajan lagi ya teman-teman. Seperti itulah ya aktivitas aku di rumah. Teman-teman aku ya wajan dan panci ya, dan kompor, dan aku masak di dapur ya. Kantor aku ya di dapur ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan bahagia ya teman-teman. Jangan sedih-sedih, karena kalau kita sedih, kerjaan itu nggak bakalan kelar ya teman-teman. Jadi suasana hati itu menentukan pekerjaan rumah itu beres apa enggak. Jadi kalau hatinya lagi galau, lagi suntuk, lagi banyak pikiran, itu pasti rumahnya akan berantakan seperti aku. Seperti aku ya, mungkin karena aku lagi sibuk. Pertama ya, kalau lagi sibuk terus lagi rada-rada nggak mood gitu ya, lagi galau gitu ya. Tapi untuk sekarang aku itu lagi memproboden apa yang membuat aku sedih gitu ya teman-teman. Jadi kita itu menentukan apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu kita yang menentukan ya teman-teman. Maukah kita memasukkan pikiran negatif, pikiran yang bikin kita galau, pikiran yang membuat kita merasa sedih? Maukah kita memasukkannya? Tentu tidak ya teman-teman. Seperti memilih makanan, jika kita tidak suka makan A, maka kita tidak akan makan makanan itu ya teman-teman. Makanya nanti akan sakit perut. Begitupun dengan pikiran kita, jika kita memasukkan hal negatif ke dalam otak kita ya teman-teman, memasukkan hal negatif ke dalam otak, ke dalam hati. Jadi kalau kita memasukkan yang galau-galau, maka hasilnya itu akan tidak baik untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Belajar untuk mencintai diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri bagaimana? Dengan cara tidak memasukkan hal yang negatif yang membuat aku sedih ke dalam pikiran aku. Jadi kalau misalkan ada yang sedih-sedih, lah udah lewat aja. Sekarang aku lagi belajar kayak gitu ya teman-teman. Sudah biarin saja gitu, kayak gitu. Mendingan saya ngonten kayak gitu ya teman-teman. Mendingan saya menjahit. Mendingan saya masak gitu kan teman-teman. Mendingan kita memasukkan hal positif ke dalam pikiran kita untuk membuat hati kita tenang, untuk membuat kita hati bahagia ya teman-teman. Karena bahagia itu adalah pilihan ya teman-teman. Jadi kita mau memilih bahagia ataupun memilih sedih itu tergantung kita. Kalau untuk aku memilih untuk bahagia. Jadi aku memutuskan untuk menutup semua kesedihan yang bakalan membuat aku galau, yang bakalan membuat aku sedih, aku tutup gitu ya teman-teman. Ya misalkan ada yang membuat aku galau, sudahlah biarin saja gitu ya teman-teman. Sudahlah, mendingan aku seperti ini. Sudahlah, mendingan aku seperti ini. Jadi istilahnya kita tolak sendiri gitu. Stop gitu ya. Stop, udah gitu ya teman-teman. Udah, kita mending beralih ke yang lain untuk membuat hati kita lebih bahagia. Jadi kita harus bisa memilih mana yang membuat kita senang, mana yang enggak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku mau masak ya teman-teman. Ikutin terus ya aktivitas aku hari ini, dan semoga teman-teman semua suka dengan video-video aku. Kali ini memasak di dapur ya teman-teman. Dapurnya sederhana ya teman-teman, ukurannya kecil seperti ini. Tapi menurut aku dapur aku itu lumayan ya teman-teman, lumayan besar dibandingkan ruangan-ruangan yang lain ya teman-teman. Karena kamar-kamar aku tuh kecil ya teman-teman. Jadi kamar kecil, ruangan tengah juga kecil. Yang dapur yang gede itu dapur, karena dulu aku berpikir gini ya teman-teman,
waktu ngontrak itu dapurnya itu kecil banget ya teman-teman. Jadi mendingan aku punya dapur yang gede, bisa leluasa geraknya kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku sekarang punya dapur yang lebih luas dari kontrakan aku yang dulu ya teman-teman. Cuman dulu kan aku belum ngonten ya, jadi aku belum nggak bisa ngasih tahu dapur aku kayak apa. Tapi kayaknya di Facebook aku nyimpen deh fotonya atau video-video aku di Facebook ada, cuman udah lama banget gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya, jadi banyak omong. Sebelum kita masak kita nyuci piring dulu. Ya teman-teman. Jadi ini cucian aku ya, setiap hari tuh selalu ada cucian piring ya teman-teman. Jangan Herman ya. Kalau setiap hari konten aku nyuci piring, masak-masak, ngejahit, karena aktivitasku ya seperti itu ya teman-teman. Aku itu ibu rumah tangga yang hidup di Bekasi ya teman-teman, yang hidup di Bekasi, yang tinggalnya sama suami ya teman-teman. Aktivitas aku sehari-hari ya seperti ini, mencuci piring, mencuci baju. Aku belum jemur baju ya teman-teman, nanti aja karena udah sore. Tadi itu tidur aku ya teman-teman. Tadi itu aku ketiduran karena ngantuk banget matanya ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba ngantuk banget. Mungkin karena bangunnya malam-malam terus ya teman-teman. Bangunnya malam-malam terus, jadi ngantuk. Ini aku harus pakai baju kebangsaan deh, karena apa, nyipret teman-teman kalau nggak pakai celemek. Kalau nggak pakai celemek nyipret ke baju. Ya meskipun nanti juga bakalan mandi terus ganti baju sih, cuman kan kalau bajunya basah nggak enak ya teman-teman. Oke, aku lanjutin nyuci piring ya. Airnya habis deh.
airnya habis ya teman-teman, jadi udah dulu, ntar dandangnya aku cuci belakangan aja. Nah teman-teman, aku lanjut masak ya teman-teman. Tadi itu ada suami aku telepon, katanya katanya sekarang itu lagi di jalan ya. Tadinya mau cuci AC, aku bilang ntar aja kalau libur, soalnya sekarang AC-nya kayak bener lagi ya, gitulah ya teman-teman. AC-nya itu kadang bener kadang enggak gitu ya, jadi nggak jelas gitu. Nah ini aku mau masak tahu ya teman-teman, tahu kulit. Aku itu kalau masak sederhana aja, jadi apa aja aku masak, yang bisa aku masak ya aku masak, dan aku makannya juga nggak pernah pilih-pilih ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya Pak Su juga nggak pernah pilih-pilih makanan, asalkan jangan lencak, jangan yang pahit-pahit. Itu Pak Su tuh nggak suka kalau pahit-pahit ya teman-teman. Jadi aku mau masak tahu. Terus ini juga masih ada ya sambal goreng kentang juga ya teman-teman. Kemarin itu aku bikin sambal goreng kentang, nah ini masih ada ya teman-teman. Nah terus temen aku itu tadi ada WhatsApp ya teman-teman, tetangga ya teman-teman. Jadi bilang katanya ada yang mau beli rumah enggak, katanya kirain ada yang mau beli rumah, terus nanyain ke aku ada yang rumah dioper enggak gitu. Ya kalau ada yang beli mah belum ada ya teman-teman. Ya barangkali teman-teman mau beli operan rumah ya. Di sini ada yang mau oper rumah ya. Sini banyak ya rumah operan, rumah rumah yang masih bagus juga ada ya teman-teman. Nah ini aku bikin mendoan juga ya teman-teman. Jadi aktivitas aku ini di dapur seperti ini ya. Ini aku lagi ngisi toren ya teman-teman, karena airnya itu habis. Tadi aku itu nyuci piring, airnya habis ya. Jadi si dandang belum dicuci, belum mandi dia. Nah ini aku bikin tempe mendoan ya. Mungkin nggak sehat ya tiap hari, makanya gorengan lagi. Tapi kayaknya buka puasa tanpa gorengan sepi ya teman-teman. Oke, aku iris dulu. Tadi itu kirain bercanda ya teman-teman. Teman aku itu kirain bercanda mau ngejual, dan dikirain rumah siapa yang mau dijual, taunya rumah dia. Jadi sedih aku teman-teman. Padahal aku tuh nggak mau sedih lagi gitu ya teman-teman, tapi kayak gini bikin sedih gitu. Teman dekat gitu. Aku jadi masak nggak semangat gitu lihat ini ya teman-teman. Dengar berita rumah temen aku mau dioper, dikirain rumah orang lain gitu, kirain bukan rumahnya dia. Ini udah siap ya, aku mau goreng ya teman-teman. Jadi nggak semangat ya teman-teman ngedengernya, soalnya dia orang terdekat di sini. Dia itu orangnya baik ya teman-teman. Aku sakit dia jengukin. Pokoknya dia tuh di sini orang terbaik menurut aku ya, meskipun beda blok ya teman-teman. Tapi apa-apa tuh suka ke dia gitu, udah kayak saudara sendiri. Sedih ya teman-teman jadinya. Tadinya aku nggak mau sedih-sedih begini ya teman-teman, dengerin rumahnya mau dioper. Aku jadi sedihnya itu
dulu pernah les di aku ya teman-teman. Jadi sedih aku teman-teman, biasanya tuh ada teman bercanda gitu di sini. Lagi kontennya malahan dapat kabar kayak gitu. Tadinya aku tuh mau nolak, nggak usah sedih-sedih lagi gitu ya teman-teman, tapi ini nggak bisa tahan ya teman-teman, nggak bisa tahan untuk nggak sedih gitu. Waktu itu anaknya suka les di sini teman-teman, suka bikin konten bareng juga sama anak-anaknya, terus baik juga, orangnya baik teman-teman. Waktu dulu pernah aku sakit, aku pengen apa dibeliin sama dia teman-teman, sudah kayak saudara gitu. Sekarang malahan mau pindah. Ya di sini juga banyak sih teman-teman orang baik lainnya, tapi dia yang paling care gitu teman-teman, yang paling care, yang paling peduli sama orang tuh gitu ya, nggak pernah pilih-pilih temen, orangnya enak. Aku sedih banget, nggak percaya gitu teman-teman. Aku kalau beli-belian di dia semua apa aja dibeli, beli air, mau beli apa. Aku sedih, kirain aku tuh sama dia tuh bakalan tinggal di sini tuh sampai tua gitu teman-teman. Ternyata cuman sampai sini. Ya rumahnya sih belum ada yang beli ya teman-teman, tapi sedih gitu sama temen yang udah dekat. Ini goreng tempenya udah dimakan ya teman-teman. Tadi itu aku nangis karena ya shock ya teman-teman, karena kaget baru pertama kali dapat berita gitu ya, jadi sedih gitu. Tapi sekarang udah enggak, udah buka ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, udah buka puasa dan alhamdulillah aku udah nggak terlalu sedih lagi. Ya kaget sih ya teman-teman dengan beritanya, teman aku itu tiba-tiba katanya mau dioper rumahnya gitu ya. Tapi namanya kehidupan mungkin ya teman-teman, kehidupan itu silih berganti. Kadang ada yang datang, ada yang pergi ya teman-teman. Ya gimana lagi ya, aku juga nggak bisa bantu lebih banyak lagi gitu ya. Kalau bisa aku bantu pasti aku bantu, tapi ya gimana aku bantunya juga gitu, jadi bingung. Temen akunya pengen pulang kampung ke rumah orang tuanya, jadi pengen mau tinggal di sana ya teman-teman. Jadi ya sedih, pasti sedih ya teman-teman, namanya kehidupan udah deket gitu, udah sering curhat bareng gitu ya teman-teman, sekarang malah pergi gitu, jadi sedih gitu ya. Nah sekarang mah ya udahlah, namanya kehidupan ya, ada silih berganti ya teman-teman, ada yang datang, ada yang pergi gitu. Adanya pertemuan pasti adanya perpisahan ya teman-teman, tapi ya perpisahan itu yang bikin nggak bahagia itu perpisahan ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, namanya kehidupan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan temen aku di tempat barunya suatu saat nanti misalkan pindah dan udah dioper, misalkan ya, misalkan udah dioper rumahnya, mudah-mudahan kehidupannya lebih baik lagi di kampung halaman, terus dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Doain ya teman aku, mudah-mudahan nanti di sana bahagia, karena aku kenal anaknya dulu suka les di sini ya teman-teman. Aku tanya tadi,
gimana nih si kakak, gimana sekolahnya nanti, katanya mau dipindah semua, katanya nangis terus katanya gitu. Ya aku juga sedih ya teman-teman ngedengernya, karena aku kenal gitu, terus anaknya juga kalau dulu les di aku tuh suka curhat katanya gitu. Ya mungkin lagi betah-betahnya disuruh pindah, pasti sedih lah ya teman-teman, pindah sekolah itu sedih banget gitu ya. Ya kalau mau tinggal di sini aku nggak apa-apa ya teman-teman, biar aku ada temennya, tapi ibunya nggak mau, katanya kalau misalkan si kakaknya di sini ntar aku nggak bisa tidur gitu kalau misalkan anaknya tinggal sama aku gitu teman-teman. Tadinya kalau misalkan mau ya silahkan di sini gitu, ntar biar nggak usah dipikirin tinggalnya mah gitu ya, tinggal biaya sekolahnya aja, tapi nggak mau teman-teman. Ya udah, gimana lagi ya, namanya keluarga kalau dipisahin pasti kepikiran ya teman-teman. Ya oke teman-teman, segitu aja ya videonya. Yang tadinya tuh aku nggak mau sedih-sedih, aku tuh pengen memasukkan pikiran positif, pikiran bahagia, tapi gimana lagi ya, Allah berkehendak lain ya teman-teman. Tiba-tiba ada kabar seperti itu, ada kabar menyedihkan, nggak disangka, nggak diduga ya teman-teman. Tak kusangka, tak kuduga, tiba-tiba sedih gitu ya. Ya sudahlah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama tetangga-tetangganya ya teman-teman. Aku masih nggak nyangka sih, tadinya aku pikir dia itu ngeprank gitu ya, atau ada tetangganya dia mau beli rumah gitu, nawarin ke aku ada yang beli rumah apa enggak gitu, sampai aku kan bingung gitu ya, maksudnya tuh apa gitu, nge-WhatsApp ada yang mau beli rumah apa enggak, maksudnya apa, aku nggak ngerti gitu ya. Tiba-tiba ternyata dia sendiri mau ngejual rumahnya, kan aku jadi shock gitu ya teman-teman, kaget gitu. Ya sudahlah teman-teman, terima kasih ya sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.